Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1853. Menegakkan sila dan bervegetarian adalah obat mujarabnya. Bersungguh hatilah. Benar-benar harus lebih bersungguh hati. Mohon semua orang bersungguh hati mendengarkan. Resapi ke dalam batin dan praktikkan. Praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Master mengucapkan kalimat ini setiap hari? Kalimat ini adalah sesuatu yang pada saat ini setiap orang wajib dengar, juga wajib ingat, dan wajib terapkan dalam hidup Anda, serta keseharian Anda. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Orang yang menyampaikannya begitu bersungguh hati. Bagaimana bisa semua orang tidak bersungguh hati untuk menerimanya? Maka tetap saja setiap kata, setiap ucapan adalah untuk mengingatkan semua orang agar bersungguh hati. Pandemi mengitari dan menyelimuti seluruh dunia. Tidak mungkin untuk disingkirkan. Membuat semua orang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Ketika panjang usia dari para makhluk telah sampai pada kalpa pengurangan usia, akan terjadi epidemi besar dan segala macam muncul. Hanya dengan menegakkan sila, melindungi kehidupan dan bervegetarian, barulah dapat menyembuhkannya. Inilah obat mujarabnya. Harus dengan bersungguh hati untuk percaya. Di dalam kitab-kitab Sutra Buddha mengatakan demikian. Maka pada saat seperti ini, kita wajib mendengarkan dan mesti memahaminya. Dalam kitab-kitab Buddha dan di dalam kamus semuanya ada tercatat. Dalam kompilasi Tripitaka disebutkan, akan terjadi pandemi besar. Berbagai jenis penyakit akan muncul. Dikarenakan sebab musabab ini, umat manusia di dunia yang mati akibat pandemi akan berjumlah tak terhingga. Makanya dinamakan bencana wabah penyakit. Karena itu saya terus memberitahu semua orang. Pandemi mengitari dan menyelimuti seluruh dunia. Gelombang ini benar-benar tidak mungkin untuk disingkirkan. Bagaimanapun berusaha tetap tak bisa disingkirkan. Setiap hari melihat berita internasional. Sangat banyak negara. Saat ini, tahun 2020, seharusnya sudah mencakup seluruh dunia. Dan setiap hari terus seperti ini melihat berita internasional. Bencana pandemi ini, kondisi kehidupan sebagian masyarakat. Semuanya menjadi sangat tidak normal. Bahkan ada yang merasa sangat ketakutan. Dan ada pula yang benar-benar tragis akibat pandemi ini. Dalam satu keluarga, seorang ibu tertular virus, seluruh keluarga pun turut terinfeksi. Sang ibu meninggal dunia, sang ayah meninggal dunia, saudara laki-lakinya pun meninggal dunia. Kini, beberapa saudara perempuan juga telah dipastikan terinfeksi. Sudah terinfeksi dan sekarang telah dikarantina. Ada banyak kasus seperti ini yang sudah kita dengar berulang kali. Sungguh sangat serius, berdampak sangat signifikan pada kehidupan manusia dan membentuk gelombang ini. Oleh karena itu, tidak boleh diremehkan. Tulisan di dalam kitab suci Buddha semuanya telah diramalkan. Bencana seperti ini, selama puluhan tahun saya mengajarkan sutra, kita sudah membahasnya. Pandemi. Selain dari penderitaan di dunia, masih ada berbagai musibah akibat ulah manusia. Bencana alam yang berlangsung untuk waktu lama. Begitu pandemi dan bencana muncul, kehidupan manusia terpengaruh. Secara tidak terlihat, tiba-tiba dengan cepat terinfeksi. Sekarang dikarenakan perawatan medis yang sangat canggih. Teknologi yang canggih. Kita mulai sekarang.
perlu segera melakukan rapid test dan segera memeriksakannya. Harus melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Harus diperiksa dengan baik. Ini sekarang menjadi berita harian. Secara internasional, ini sudah terus-menerus dibahas tentang hal ini. Dimulai dari Perdana Menteri hingga masyarakat umum, semuanya sama. Bahkan pejabat tinggi dan Perdana Menteri pun terinfeksi di beberapa negara. Ini sesuatu yang perlu diketahui semua orang. Terlepas dari siapapun itu, kita juga tidak dapat mendirikan lingkungan tertentu supaya dapat mengisolasi kita dari virus. Hanya bisa dengan menghentikan interaksi antara sesama manusia. Sungguh seperti ini. Hubungan sesama manusia telah dipisahkan seperti ini. Saya mendengar di berita bahwa ada yang tertular seluruh keluarga, hingga hanya tersisa satu anak, dan anak ini tidak dapat makan karena ibu terinfeksi, dan saudara-saudaranya perempuan dan laki-lakinya semua terinfeksi. Semuanya harus dikarantina. Hanya tersisa satu anak, dan anak ini baru berusia 8 tahun. Harus bagaimana? Sehingga ada orang yang ingin memberinya makanan, juga tidak berani memberikannya secara langsung. Mereka meletakkannya di lantai bawah, dan kemudian anak tersebut turun untuk mengambilnya sendiri. Hal itu telah memutuskan hubungan antar manusia secara paksa. Orang yang terinfeksi telah dikarantina, membutuhkan orang-orang di sekitarnya, tetangganya, untuk memberikan mereka makanan. Namun mereka juga tidak bisa mendapatkannya dengan tangan sendiri. Dapat dilihat bahwa pandemi ini telah memecah belah hubungan manusia. Kelihatannya sungguh sangat parah. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap hal kebersihan dalam hidup kita, jarak fisik antara kita dengan orang lain, dan aktivitas kita. Semua orang harus mengikuti protokol kesehatan. Batin harus selalu waspada bahwa ada hal seperti ini. Oleh karena itu, pola hidup tidak boleh asal. Ketika berada di antara orang-orang, sebaiknya memakai masker. Ada kalanya ketika kita ingin batuk, sebaiknya tetap menjaga jarak. Ini yang harus dilakukan semua orang. Semua pembelajaran mandiri. Maka dikatakan sebagai pelajaran besar. Memberi pelajaran kepada diri sendiri, senantiasa waspada. Melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Semua orang harus bersungguh hati. Epidemi ini mengelilingi dan menyelimuti dunia. Tidak mungkin untuk disingkirkan, membuat semua orang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Ini adalah saat di mana semua orang merasa sangat khawatir. Di saat-saat seperti inilah, saat ini semua orang harus senantiasa sangat bersungguh hati. Ketika panjang usia dari para makhluk telah sampai pada kalpa pengurangan usia. Jika kita menjelaskan tentang kalpa, rentang hidup manusia paling rendah dihitung berusia 10 tahun. Melewati 100 tahun usia bertambah 1 tahun. Melewati 100 tahun lagi, usia ditambah 1 tahun lagi. Demikian terus ditambah. Ditambah sampai usia manusia adalah 84.000 tahun. Ini berkat batin manusia yang membangkitkan tekad, memiliki cinta kasih, batin untuk menciptakan berkah bagi dunia. Oleh karena itu dengan sendirinya akan aman dan selamat. Panjang usia secara perlahan-lahan terus bertambah. Usia sangat panjang. Setiap 100 tahun, usia akan bertambah 1 tahun. Setelah melewati 100 berikutnya, usia akan bertambah setahun lagi. Terus bertambah
sampai mencapai 84.000 tahun. Di antara ini, batin manusia mulai tergoda, tergerakkan. Nafsu, keinginan, dan keserakahan ini mulai muncul. Permasalahan dalam hubungan antar manusia. Begitu muncul kegelapan batin, maka akan seperti ini. Rentang usia akan mulai dikurangi dengan 1 tahun setiap 100 tahun. Begitu terus berlanjut setiap 100 tahun. Terus berkurang. Sampai usia manusia tinggal 10 tahun. Yang dimaksudkan dengan berapa panjang usia di sini adalah menghitung panjang usia seluruh orang di dunia ini. Digabungkan, kemudian dirata-ratakan. Jadi sekarang kita telah berada pada kalpa pengurangan usia. Jumlah penduduk dunia bertambah, namun sikap batin manusia sulit mencapai keseimbangan, sehingga panjang usia manusia semakin lama semakin berkurang. Ada yang mengatakan, usia orang sekarang rentang hidupnya bertambah sangat banyak. Namun karena sekarang iklim tidak seimbang, terjadinya wabah penyakit. Masih ada sangat banyak lagi sistem di Afrika. Banyak terdapat negara miskin yang sangat menderita. Sudah sampai tahap kelaparan. Ada yang padi dan bahan pangan telah ditanam dengan sangat baik, tiba-tiba kedatangan segerombolan belalang. Serangga semacam itu ia bisa terbang, sama seperti belalang daun. Ia bisa terbang. Sekali terbang, 1 hari bisa terbang sejauh 100 km. Saat mereka terbang sampai mana, maka berhenti dan beristirahat di sana. Mereka akan bertelur dan menelurkan serangga di tempat itu. Dan bahkan serangga ini, sekelompok serangga ini, yakni di tempat di mana belalang ini beristirahat, mereka makan padi dan banyak kacang-kacangan lain. Seperti ini di mana mereka tiba, harus beristirahat dan kemudian terbang pergi lagi. Setelah itu telah mengalami kerusakan. Serbuk sari bunga telah dirusak. Tanaman padi yang telah berbulir juga semua akan dirusak. Singkat kata, sekumpulan barang hasil panen, yakni dikarenakan serangga terbang ini, serangga yang bisa terbang, mereka dengan sangat cepat terbang lewat. Setelah makan tanaman lalu meninggalkan tempat itu. Apalagi di tempat tersebut, serangga dari tanah, serangga di rumput, ataupun serangga dari tanaman padi itu sendiri. Seperti ini tanaman hasil panen yang belum selesai panen, jadi bisa dikatakan bahwa sangat banyak alam semula jadi tidak bisa untuk sangat aman. Karena berbagai sebab dan kondisi yang bisa menyebabkan banyak kerusakan bagi hasil panen, ada orang yang kekurangan makanan. Ada populasi orang yang kekurangan pangan. Di zaman sekarang ini juga bisa terjadi. Sekarang telah mulai kondisi kekurangan makanan. Dari benua Amerika Selatan dan Afrika mengalami permasalahan yang sama. Bisa dikatakan bahwa daya hidup manusia, kemampuan hidup, lingkungan sekitarnya, dan lain-lainnya akan tiada hentinya terus mengalami krisis. Maka kita semua harus sangat bersungguh hati. Di dalam kitab suci disebutkan, ketika panjang usia dari para makhluk telah sampai pada kalpa pengurangan usia. Ketika panjang usia dari para makhluk telah sampai pada kalpa pengurangan usia, pada saat inilah merupakan saat mulainya pengurangan kalpa. Ada banyak penyebab dan kondisi di dunia yang dapat membuat kondisi alam semakin buruk bagi manusia. Jadi akan terjadi pandemi besar. Karena pada saat kalpa pengurangan usia ini, perlahan demi perlahan, persyaratan dari alam pelan-pelan semakin berkurang. Kondisi alam akan berubah seperti ini. Akan terjadi pandemi besar. Pandemi besar merupakan
wabah penyakit menular yang sangat besar. Dikarenakan sebab musabab ini terjadi di seluruh dunia. Wabah penyakit besar pada manusia seperti ini, yakni epidemi besar, akan terus-menerus muncul. Dikarenakan sebab musabab ini, harus bagaimanakah? Saya selalu mengatakan bahwa itu tidak dapat dihentikan. Dan satu-satunya obat mujarab adalah hanya dengan menegakkan sila, melindungi kehidupan dan bervegetarian, barulah dapat menyembuhkannya. Inilah obat mujarabnya. Hanya dengan ini, dengan menegakkan sila, melindungi kehidupan dan bervegetarian, kita harus benar-benar membangkitkan hati welas asih, melindungi kehidupan semua makhluk. Unsur-unsur yang melindungi kehidupan telah tertanam dalam hati manusia. Anda harus dari hati terdalam Anda sendiri, dengan tulus mencintai dan melindungi seluruh makhluk hidup. Dengan adanya sebab ini, Anda ingin mencintai dan melindungi seluruh makhluk hidup. Dengan sebab ini, Anda mulai menunjukkan bervegetarian, tidak rela memakan daging dari makhluk hidup itu. Orang tua menyayangi anak dan tidak tega memakan daging anaknya. Prinsipnya sama. Di dalam hati manusia terdapat sifat kebudahan. Sifat kebudahan yaitu melihat semua makhluk bagaikan anak sendiri. Sifat kebudahan di dalam diri kita dibangkitkan. Makhluk hidup bagaikan anak kita sendiri. Kita tidak tega untuk memakan daging makhluk hidup dengan prinsip yang sama, yakni kita menyayangi hewan bagaikan anak sendiri. Karena mereka juga bernyawa, sama seperti anak kita, juga merupakan makhluk hidup yang imun. Kalau memiliki hati seperti ini, maka ada harapan. Jadi, hanya dengan menegakkan sila, melindungi kehidupan dan bervegetarian, barulah dapat menyembuhkannya, asalkan memiliki obat mujarabnya. Ini merupakan hal yang kita semua orang perlu ketahui. Ini adalah hal yang mesti harus kita lakukan di dunia sekarang ini. Makhluk hidup, melindungi makhluk hidup, yakni manusia. Manusia sebagai yang pertama. Sekarang sedang membicarakan mengenai 4 tingkat kesucian arahat, yang juga mengatakan bahwa bodhisattva sebagai yang utama. Karena bodhisattva, dia membangkitkan cinta kasih agung. Dia memahami prinsip kebenaran dari Dharma Buddha. Dia menyelamatkan dan membimbing para makhluk dengan menggunakan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Ajaran dari 6 paramita diwujudkan dalam berbagai praktik. Dengan menggunakan sangat banyak metode untuk melindungi para makhluk. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Menggunakan Dharma untuk mendidik dan membimbing. Menggunakan manusia yang mempraktikkan dalam tindakan nyata untuk menyayangi dan melindungi mereka. Membuat mereka tersentuh melalui ucapan dan berbagai metode lainnya, mendidik dan melindungi. Inilah bodhisattva di dunia. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa zaman sekarang ini, dalam iklim dan situasi seperti ini, sangat membutuhkan setiap orang untuk membangkitkan cinta kasih yang utuh menyeluruh. Cinta kasih dari bodhisattva, mencintai dan melindungi semua makhluk. Seperti itu tidak tega memakan daging makhluk hidup. Semua orang dengan tulus mengungkapkan akan menegakkan sila, bervegetarian, menunjukkan secara nyata ketulusan ini. Maka akan sampai kepada para Buddha dan terdengar oleh Dewa Naga, barulah ada jalan. Jadi masih harus membutuhkan banyak jumlah orang untuk melakukannya. Barulah benar-benar bisa membawa perubahan besar pada suatu kondisi dan memiliki kekuatan untuk membalikkan kembali keadaan.
agar gelombang pandemi ini bisa seperti ini menjadi ringan dan perlahan-lahan menghilang. Kita harus sangat bersyukur atas kedamaian pada hari ini. Saya berharap semua orang membangkitkan tekad. Hari ini, besok, kelak dan selamanya akan damai. Juga harus berdoa dengan tulus agar semua manusia di dunia ini dapat damai dan selamat. Gelombang pandemi ini dapat segera sirna. Jangan ada lagi gelombang kedua. Namun gelombang kedua telah menunggu kesempatan untuk bereaksi. Ilmuwan telah seperti ini mengeluarkan peringatan. Berharap dengan menggunakan cinta kasih dari semua agama, bisa dengan baik membangkitkan dan menggunakan rasa cinta kasih ini dengan segera mendapatkan obat mujarab ini, karena merupakan obat yang telah diresepkan oleh Buddha. Semua orang harus menggunakannya. Jika tidak, pada Sutra Teratai pernah membahasnya, di mana mengumpamakan seorang ayah sebagai tabib yang baik, tetapi anak-anak tidak mau meminumnya. Anak-anak telah delusi, telah kebingungan, tidak menerima pengajaran dari sang ayah, dan ayahnya adalah seorang tabib yang bagus. Beliau dapat meresep obat, namun anaknya sendiri tidak mau menggunakannya, sehingga beliau hanya bisa mengungkapkan maksudnya. Semuanya obat telah saya letakkan di sini. Saya seharusnya mau pergi keluar, mau bepergian keluar. Sudah waktunya orang-orang di luar membutuhkan saya untuk melakukan pengobatan. Obat-obat di rumah telah disiapkan di sini. Ketika kalian sangat memerlukannya, kalian harus menggunakannya. Kemudian sang ayah meninggalkan rumah. Benar saja, anak-anak dalam kondisi kebingungan. Penyakit yang diderita oleh orang-orang perlahan-lahan mulai muncul keluar. Semua orang tubuhnya telah berpenyakit. Yang paling awal adalah penyakit batin. Terus muncul hingga tubuh juga berpenyakit. Sekarang adalah waktunya untuk meminta bantuan kepada ayah untuk mengobati. Akan tetapi ayah telah pergi, harus bagaimana? Lalu ayah ada meninggalkan obat di rumah. Yang terbaik adalah obat mujarab yang telah diresepkan oleh ayah untuk dipergunakan. Dengan demikian, setelah dimakan baru bisa sembuh. Prinsip yang sama. Dharma diajarkan oleh Buddha di dunia, tetapi orang-orang di dunia tidak menggunakannya. Telah 2000 tahun lebih. Obat ini, ajaran Buddha begitu bagus. Setelah melewati 2000-an lebih tahun, kita yang saat ini, yang sekarang ini telah benar-benar terbentuk, hidup manusia dalam kalpa pengurangan usia. Sekilas pandangan oleh semua orang. Sepertinya semua hal sangat berkembang. Semuanya sangat sempurna. Ini karena kita masih merasa berada di surga. Kekuatan dari neraka dunia semakin lama akan semakin besar. Kekuatan dari neraka dunia di dalam batin kita semakin lama akan semakin besar. Kita sendiri harus mawas diri. Diri sendiri juga harus sedikit menarik tali neraka ini. Kebaikan dan kejahatan saling tarik-menarik. Kita semuanya di saat seperti ini harus segera mengembangkan hati untuk bersatu. Ia mau tersadarkan, mempertahankan pola makan, menegakkan sila, menjalani pola makan vegetarian sebagai wujud untuk mengembangkan cinta kasih universal. Ini menunjukkan tubuh dan pikiran luar dan dalam kita bersih. Tubuh dan hati kita harus setiap orang, bukan hanya satu orang. Tubuh dan pikiran setiap orang murni.
Setelah murni baru ada cara metode. Inilah kekuatan. Maka dari itu, setiap orang harus bersungguh hati. Mesti bersungguh hati tanpa terkecuali. Di era ini, naskah sutra, lihatlah, sekarang butuh setiap orang untuk mengingatkan. Juga saatnya membutuhkan orang-orang untuk meneladani orang bijak. Sutra teratai ingin memberitahu kita. Ada manusia biasa, yaitu makhluk awam. Para makhluk awam ini hidup dalam ketidaktahuan, sangat kebingungan. Sekarang sutra teratai mulai akan memberitahu kita. Orang yang mulai membangkitkan tekad untuk melatih diri. Praktik apa yang harus dilatih oleh orang yang melatih diri? Memahami dharma apa? Bagaimana praktik nyatanya? Menggunakan hal ini untuk membedakannya, tahapan-tahapannya secara berurutan. Maka tahapan-tahapan itu adalah tingkatannya. Terus seperti ini dijelaskan kepada kita. Oleh karena itu, selama kurun waktu yang panjang ini, kita harus bersabar, harus memahami dengan sungguh hati. Mari kita lihat ayat naskah sutra di depan. Lalu ibarat di antara semua manusia awam, Srotapana, Sakradagamin, Anagamin, dan Arhat, Prayeka Buddha adalah paling utama. Bab 23 aktivitas lampau Bodhisattva Vaisyaja Raja. Manusia awam seperti ini di antara manusia awam mulai membina diri. Buah yang diperoleh ada beberapa jenis. Ada Srotapana, buah pertama. Srotapana, oh, saya sudah mengerti, mengetahui Dharma Buddha. Srotapana. Sakradagamin, oh, saya sudah ada mempraktikkan. Mari, Anagamin, saya sedang membina diri, sedang mempraktikkan. Arhat, saya sudah berlatih, semua kerisauan saya sudah dilenyapkan. Sekarang sedang melangkah lebih maju. Melangkah lebih maju adalah Prayeka Buddha. Prayeka Buddha, dia tidak perlu bergantung pada tulisan dari Dharma Buddha. Juga tidak perlu bergantung pada orang untuk mewariskan Dharma kepadanya. Dia hanya menghadapi hukum alam. Dia bisa memikirkan, melihat musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sudah bisa menyadari ketidakkekalan yang terkandung di dalam ketidakkekalan. Dia sangat jelas, teliti, dan halus. Memahami sampai tuntas. Ini dinamakan Prayeka Buddha. Sangat giat bersemangat karena dia tahu waktu berlalu dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu telah berlalu. Jadi orang seperti ini dibandingkan dengan Srotapana, Sakradagamin, Anagamin, dan Arhat, Prayeka Buddha adalah yang paling utama karena dia bisa menghayatinya dari alam ini. Jadi Prayeka Buddha adalah paling utama. Sutra ini juga demikian dibabarkan oleh semua Tathagata. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaisyaja Raja. Kitab sutra ini, Sutra Teratai, juga sama seperti ini. Ini adalah semua yang dibabarkan oleh Tathagata. Tidak hanya dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni saja. Buddha pada masa lalu juga sama. Pada akhirnya juga membabarkan Sutra Teratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Pada akhirnya masih tetap harus membabarkan Sutra Teratai. Maka ini adalah Sutra Teratai. Itulah pengajaran yang hendak diberikan Buddha ketika hadir di dunia. Kitab suci yang hendak diajarkan dan dibimbing wajib diajarkan tanpa terkecuali. Murid Buddha juga wajib untuk mendengarkan tanpa terkecuali. Maka, para Buddha memiliki ajaran yang sama. Semua orang perlu untuk menegakkannya dengan baik. Memahami antara Sutra Teratai dan manusia. Makhluk awam di alam manusia
memiliki hubungan yang sangat erat. Maka, makhluk awam bisa bersentuhan, berhubungan dengan sutra teratai. Dia baru akan memiliki hubungan sebab akibat untuk benar-benar dari kelahiran ke kelahiran menapaki ajaran Buddha. Benih kebijaksanaan ini barulah sejak dari awal bisa ditebarkan benihnya ini. Mari melihat naskah berikutnya. Dibabarkan oleh Bodhisattva ataupun dibabarkan oleh Sravaka. Di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Tidak peduli apakah ajaran tersebut dibabarkan oleh Bodhisattva ataupun dibabarkan oleh Sravaka. Semua dharma yang dibabarkan, sutra teratai tetaplah yang paling utama. Kita harus memahaminya dengan jelas. Adalah pengajaran sempurna dan kendaraan unggul. Menghimpun segala metode pengajaran terampil dari ajaran sementara. Makanya disebut paling utama. Sesungguhnya sutra teratai adalah pengajaran sempurna, juga merupakan ajaran yang tertinggi, karena sutra teratai mampu menghimpun segala metode pengajaran terampil dari ajaran sementara dan berbagi metode yang sesuai. Buddha merancang pengajaran Dharma di dunia, menggunakan ajaran kendaraan kecil untuk perlahan-lahan secara bertahap masuk ke dunia. Ajaran kendaraan kecil ini, namun itu dengan cara perlahan-lahan bertahap masuk ke dunia. Tujuan akhirnya adalah sutra teratai. Seperti halnya dalam pengajaran kita. Dimulai dari taman kanak-kanak, dan pada akhirnya sampai ke jenjang dokter. Dokter masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Singkat kata, Dharma tiada habisnya untuk dipelajari. Yang paling puncak adalah sutra teratai. Ia adalah pengajaran sempurna dan kendaraan unggul. Sebab ia bisa menghimpun segala metode pengajaran terampil dari ajaran sementara. Oleh karena itu, ia disebut yang paling utama. Sebagai perumpamaan, kalau sutra ini secara sempurna mengajarkan satu kendaraan Buddha yang melampaui semuanya dan langsung memasuki satu dharma sejati. Sutra ini meneruskan batin Buddha, melindungi ajaran Buddha, dan mengajarkan bagaimana menjalankan praktik dari 6 paramita. Prinsip kebenarannya melampaui sutra yang lain, makanya disebut paling utama. Ini juga merupakan perumpamaan dari sutra ini, yaitu sutra teratai, yang secara sempurna menjelaskan ajaran dan sangat lengkap dan menyeluruh. Apa yang telah Anda pahami di masa lalu, seperti itu masih belum mendalam menyeluruh. Itu baru dasarnya saja. Mari, masih ada ruang. Anda harus naik satu tingkat lagi. Setelah naik ke tingkat berikutnya, Buddha akan berkata kepada Anda, melihat lingkungan luar seperti ini, masih belum dapat melihat dengan sangat jelas. Mari naik satu tingkat lagi. Oh, seperti ini masih belum bisa melihat masa lalu dengan jelas. Mari naik satu tingkat lagi. Seperti itulah Buddha memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, agar Anda naik satu tingkat demi satu tingkat, hingga pandangan, wawasan kita semakin luas, agar kita dapat melihat kondisi tingkatan yang lebih tinggi. Inilah ajaran bertahap yang digunakan oleh Buddha, yaitu ajaran bertahap yang bersifat sementara. Perlahan-lahan Buddha kembali memberitahu, Anda sudah sampai di sini. Namun pintu Dharma Anda belum terbuka. Di dalamnya tersimpan banyak harta karun. Semua ada di dalam. Masuklah. Namun setelah Anda masuk, harta karun itu masih belum terbuka. Setelah masuk, Anda masih membutuhkan cahaya untuk meneranginya. Seperti itulah. Satu tingkat demi satu tingkat, pandangan wawasan kita dibuka. Hingga kita bisa pada akhirnya, harta karun itu menjadi milik kita. Seperti itu.
barulah disebut ajaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ajaran bertahap dan metode pengajaran terampil adalah untuk membimbing kita selangkah demi selangkah. Jadi, satu kendaraan Buddha, ajaran seperti ini adalah satu kendaraan Buddha. Itu adalah Sutra Teratai. Sutra Teratai ini, ajaran sempurna yang Sutra Teratai babarkan adalah merupakan satu-satunya ajaran dan akan membawa kita hingga mencapai kebuddhaan. Jadi satu kendaraan Buddha yang melampaui semuanya dan langsung memasuki satu dharma sejati. Sutra Teratai adalah melampaui semuanya. Ini merupakan pengajaran sejati. Dia tidak perlu berlari mengejar terlalu banyak. Jika akar kapasitas sudah matang, dia akan langsung bersentuhan dengan Sutra Teratai. Maka dia akan timbul rasa sangat bersukacita. Begitu rasa bersukacita dalam Dharma itu muncul, maka kita dapat masuk ke dalam perbendaharaan Sutra Teratai. Jadi, sutra ini meneruskan batin Buddha, melindungi ajaran Buddha, dan mengajarkan bagaimana menjalankan praktik dari 6 paramita. Ini akan sangat cepat, sangat segera. Dia tidak perlu belajar secara perlahan-lahan, secara bertahap, asalkan merupakan ajaran kendaraan besar dan memiliki akar kapasitas besar, yang memiliki akar kapasitas dan diberikan ajaran agung, maka tidak perlu mulai dari awal. Dia akan dapat secara langsung mencapai, memasuki satu dharma sejati. Sutra ini meneruskan batin Buddha, melindungi ajaran Buddha dan mengajarkan bagaimana menjalankan praktik dari 6 paramita. Prinsip kebenaran, kebenaran sejati. Prinsip-prinsip kebenaran ini melampaui semua kumpulan sutra. Ketika kita memahami semua prinsip kebenaran ini, langsung memasukinya. Jadi sutra ini melampaui semuanya. Jika kita bisa memahami sutra ini, maka ini mencakup segalanya, sehingga kita menyebutnya paling utama. Saudara semuanya, sutra adalah jalan. Ketika jalan ini dibuka lebih luas, ini disebut sebuah jalan. Ketika jalan telah dibentangkan dan dibuka, kita harus bersungguh hati. Baru benar-benar ada cara untuk langsung memasuki kediaman Tathagata. Memasuki kediaman Tathagata, baru ada cara untuk mengenakan jubah Tathagata. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, menduduki singgasana Tathagata. Terhadap semua sutra, kita bisa membahasnya. Membahas semua sutra dan ajaran. Sehingga yang kita butuhkan adalah bersungguh hati, membuka pintu hati kita, juga mengetahui segala dharma di dunia. Di dunia ini, bukan karena saya melatih diri, saya tidak peduli lagi dengan masalah di dunia, bukan. Dunia, masalah apa di dunia? Ajaran Buddha. Obat mujarab baru bisa dibuatkan resepnya. Baru bisa digunakan oleh orang-orang sehingga sekarang dikatakan gelombang pandemi kali ini tidak dapat ditahan siapapun. Hanya obat mujarab, yaitu menjunjung sila bervegetarian. Ini juga dalam banyak hal. Ingin bersungguh hati tidak ada yang lain. Tidak dapat ditahan manusia. Hanya dengan kita harus membangkitkan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Pada keseharian kita hendak bertahan, hendak hidup. Semua orang paling mementingkan mulut. Sebersit niat itu, nafsu keinginan itu, buka mulut pada keseharian. Semua orang pada keseharian membuka mulut dan berhati-hati. Buka mulut harus berhati-hati. Berbicara, kita harus baik-baik mensosialisasikan. Makan sesuatu, kita harus memilih dengan baik. Tidak boleh merusak cinta kasih yang sempurna ini.
mengurangi kesempurnaan dari cinta kasih ini, tidak boleh menguranginya, sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati.